Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Praktik sihir sudah terjadi sejak zaman Nabi. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah terkena sihir dari orang Yahudi Bani Surai. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan kisah Rasulullah SAW terkena sihir oleh orang Yahudi. Kali ini kami akan lebih mengupas tentang ilmu sihir dan berikut kisah yang terjadi pada zaman para nabi. Ilmu sihir adalah disiplin ilmu yang biasa disamakan dengan ilmu hitam. Di Indonesia, sihir juga bisa disebut dengan ilmu santet. Dengan ilmu sihir, seseorang bisa menyakiti, melukai, bahkan bisa membunuh seseorang dari jarak jauh. Di dalam sejarah, pertama kali ilmu sihir diajarkan oleh setan kepada manusia, yakni pada masa Nabi Sulaiman bin Daud, sebagaimana telah terlampir di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual diri dengan sihir kalau mereka mengetahuinya. Dengan adanya ayat di atas memberikan pemahaman bahwa sihir memang nyata adanya. Keberadaan seperti halnya perkara gaib lainnya, sihir merupakan upaya yang dilakukan seseorang dengan meminta pertolongan kepada setan. Maksud dan tujuan untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Bahkan dalam ayat di atas telah dicontohkan bahwa sihir bisa membuat hubungan suami istri menjadi hancur berantakan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang yang bernama Labid bin Ashom, orang yang dikenal sebagai penyihir handal di kalangan Arab. Tokoh Yahudi yang sedari awal tidak menyukai keberadaan Nabi Muhammad SAW merasa ada angin segar dengan keahlian yang dimiliki Labid bin Ashom. Setelah sebelumnya para tokoh Yahudi mencoba untuk menyihir Rasulullah SAW, namun usahanya selalu gagal. Akhirnya para tokoh Yahudi mendatangi Labid bin Ashom. Seusai uruk rembuk masalah tarif disepakati oleh pembesar Yahudi, Labid bin Al-Ashom memulai aksinya dengan mengutus seseorang untuk mencuri sesuatu yang dimiliki Nabi. Sang utusan pun berhasil mencuri sisir dan beberapa gigi sisir yang telah rusak. Kemudian ritual pun dilaksanakan. Usaha Labid bin Al-Ashom berhasil. Nabi Muhammad SAW merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Tatkala Nabi dalam keadaan tidur, Allah mengabarkan tentang sihir yang digunakan oleh Labid bin Al-Ashom. Kemudian Allah mengutus dua malaikat untuk mendatangi beliau. Satu malaikat duduk di samping kepala Nabi dan yang satunya lagi berada di samping kaki Nabi.
Malaikat yang duduk di samping Nabi memulai pembicaraannya. Apa yang telah menimpa orang ini? Dia telah disihir oleh Labid bin Al-Asom dengan menggunakan wadah yang terbuat dari kulit mayang kurma jantan yang di dalamnya terdapat sisir dan gigi sisir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Labid bin Al-Asom mengikatnya dengan senar 11 kali ikatan dan ditusuk dengan beberapa jarum, jawab malaikat yang berada di samping kaki Nabi. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi Bani Suraik yang bernama Labid bin Al-Asom, sehingga kata Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghayalkan suatu perbuatan padahal beliau tidak mengerjakannya. Pada suatu waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian berkata kepada Aisyah radhiyallahu anhu, "Hai Aisyah, aku merasa Allah telah menjawab apa yang aku tanyakan. Aku didatangi dua orang laki-laki, yang seorang duduk di dekat kepalaku dan yang seorang lainnya duduk di sisi kakiku. Orang yang duduk di dekat kepalaku berkata kepada yang duduk di sisi kakiku, atau sebaliknya, yang duduk di sisi kakiku kepada yang di dekat kepalaku, apa penyakit orang ini?" Orang itu menjawab, "Ia terkena sihir." Ia bertanya, "Siapa yang menyihirnya?" Orang itu menjawab, "Labid bin Al-Asom." Ia bertanya, "Di mana diletakkan?" Dia menjawab, "Di sumur Sarwan." Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke sumur itu bersama beberapa sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, "Hai Aisyah, demi Allah, seolah-olah warna airnya seperti warna air daun inai dan seakan-akan kurmanya seperti kepala setan." Aisyah radhiyallahu anhu lalu berkata, "Ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya engkau bakar saja?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, sesungguhnya Allah sudah menyembuhkan itu. Aku sudah memerintahkannya supaya ditanam saja." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan juga dalam buku kumpulan kisah dan doa para nabi yang disusun oleh Abi Abbari, benda yang digunakan sebagai media menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah sebuah boneka yang terbuat menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan rambut dan ramuan lainnya. Boneka tersebut ditusuk dengan 11 jarum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq sebagai doa penyembuh untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membacanya dan meniupkan ke dalam segelas air putih. Kemudian air putih tersebut dioleskan ke seluruh tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keistimewaan surat Al-Falaq dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembuh dari sihir yang ditujukan kepada beliau. Syekh Said Ramadan Al-Buti di dalam buku The Great Episode of Muhammad mengatakan bahwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berpengaruh pada jasadnya saja, tidak sampai menyerang hati, akal dan keimanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kejadian tersebut tidak menafikan kemashuman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 67, Allah menjagamu dari gangguan manusia. Perlu dipahami bahwa kemashuman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan lantas terbebas dari penyakit dan berbagai faktor manusiawi lainnya. Yang dimaksud dengan mashum adalah terpelihara dari dosa dan kesalahan yang dapat menjerumuskan pada derajat kehinaan. Jaminan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya menjadi tameng, sehingga dalam kemashumannya Nabi tidak akan menghilangkan sifat kenabian dan kerasulannya.
Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi di dalam kitab Hasyiatus Shawi juga memberikan komentar tentang tersihirnya Nabi. Ia menyebutkan bahwa tersihirnya Nabi tidak lantas melunturnya kemasuman Nabi, karena yang dimaksud dengan terjaganya Nabi adalah terjaga dari sifat-sifat yang menyebabkan hilangnya akal gila, musnahnya syariah, dan menyebabkan kematian. Sedangkan selain hal itu adalah hal yang wajar-wajar saja bagi seorang nabi, karena hal itu termasuk sifat manusiawi nabi yang hukumnya jaiz atau boleh. Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna yang tidak ada yang menandinginya. Jikalau memang ada yang mengaku sempurna melebihi Nabi Muhammad SAW, berarti orang tersebut telah melakukan kebohongan. Sebagai seorang nabi, beliau memiliki 4 sifat wajib, yaitu siddiq atau jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh atau menyampaikan, dan fotohna atau cerdas. Sedangkan al-aradul basyariyah adalah sifat kemanusiaan yang merupakan sifat jaiz bagi nabi. Sifat manusiawi ini seperti halnya makan, tidur, dan segala kebutuhan yang lainnya. Dengan melakukan sifat manusiawi itu tidak akan menurunkan sifat kenabian beliau, termasuk juga dengan tersihirnya nabi. Bahkan dalam kesabarannya menghadapi segala sesuatu yang ditimpakan oleh orang-orang yang membencinya, akan menambah keluhuran Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat, kisah cerita tentang Rasulullah SAW terkena sihir oleh orang Yahudi. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang sejarah dan jejak Islam, dan tentunya lebih menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.